Omsetnya ya mungkin sekarang baru ratusan ribu lah per Per hari. hari? Lumayan kalau udah Per per hari hari itu gitu bisa kan. Kalau untuk ukuran santri itu udah banget lumayan loh, iya, Kak. untung Walaupun kita pesantren gratis, tapi kita memberikan makanannya bukan hanya sekedar enak tapi juga bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga Mahardika dalam acara podcast Menembus Batas by BSI Maslahat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah kembali kedatangan penerima manfaat dari salah satu program yang ada di BSI Maslahat. Sudah ada Ibu Nendah. Iya, Ibu selamat datang, iya. selamat siang. Terima kasih, Mas Rangga. Dan juga ada Mas Budi, saya panggilnya Mas Budi atau Pak Budi. Terima kasih juga sudah datang. Ini kita akan membicarakan apa nih, Bapak dan Ibu ini sebagai penerima manfaat program apa nih di BSI Maslahat nih? Silakan Ibu memperkenalkan diri dulu mungkin. Iya. Baik, terima kasih Mas Rangga atas kesempatannya. Saya nama Indah Prihanande, Ya. kami dengan Pak Budi, adalah, dari Pondok Pesantren Madinah Al Hijrah ya, Mhm. yayasan yang juga berupa, pondok pesantren dan sekolah di dalamnya. Kami hadir di sini, adalah untuk, tentu bersilaturahim ya dengan Ya. Mas Rangga dan semua teman-teman BSI Maslahat dan juga ingin sharing terkait dengan, program, pesantren sehat ya, Pak Budi. Oh. Pesantren sehat yang, didanai oleh, BSI Maslahat Oh gitu ya, gitu, intinya gitu ya. intinya. Berarti Mhm. ini dari yayasan ya, Iya, pesantren ya? betul. Dari Yayasan. Pak Budi sendiri? Ya, alhamdulillah Dari pesantren sebagai apa, Pak? saya sebagai ketua yayasan Oh, ketua masyarakat. yayasan Ya, ya. Pondok pesantren tadi apa programnya? Pesantren sehat? pesantren saya. Ah, boleh dong diceritakan kepada kami tuh, gimana tuh konsep pesantren sehat tuh, seperti apa awalnya? Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Rangga. Ya. Ini alhamdulillah kita dapat program sebagai penerima manfaat Mhm. di lembaga kita, yayasan dan juga lembaga pendidikan. Saat itu BSI hadir menawarkan tentang program pesantren sehat, gitu kan ya. Mmm. Bukan hanya sekedar tentang pemeriksaan kesehatan, bukan sekedar hanya bagaimana anak-anak ini mendapatkan makanan bergizi, tapi kita juga ditanam sendiri, gitu Oh, ya. jadi ada tanaman sendiri ya? Iya, ada perkebunan, Oh, gitu ya, perkebunan. perkebunan. Jadi konsep pesantren yang membuat perkebunan sendiri Betul, atau nanam sendiri gitu? Yang betul. menanam siapa, Pak? Itu santri semuanya, gitu Oh, alhamdulillah. santri. Kita dilatih oleh tim BSI, kemudian mereka dilatih untuk beternak, Mhm. kemudian menanam, gitu ya, sehingga menjadi sebuah hasil yang nanti mereka konsumsi untuk pondok pesantren. Oh, jadi memang diproduksi sendiri oleh pesantren dan dikonsumsi juga untuk pesantren itu sendiri ya? Betul. Tadi ada perkebunan Perkebunan, dan peternakan, peternakan ya, sama satu ayam lagi? maupun, ikan, Oh, gitu. ayam dan ikan. Ini ya contohnya Iya. ya? Wah, iya itu Ini salah anak-anak satunya. santrinya ini ya? Ini Betul. apa ini? Panen apa ini? Ini panen cesim atau sawi kita Sawi nyebutnya, ya? iya, gitu. Oh. Selain itu ada apa lagi? Alhamdulillah ada pakcoy, ada Pakcoy. kangkung, ada cabe, bayam, terong, gitu ya. Alhamdulillah jadi ini sangat ini telur ayam kampung, gitu ya. Oh, ternaknya ternak ayam kampung Ayam ya? kampung, karena ini support buat kesehatan anak-anak ketika santri sakit ini sangat Mhm. mendukung banget, gitu. Oh, diolah jadi apa tuh? Diolah untuk minuman jamu. Oh, jadi Nah, jamu juga ya? iya, gitu. Nah, ini salah Iya. satunya gitu ya, kita mendapatkan setiap pagi dan siang untuk kemudian santri-santri kita mendapatkan makanan yang bergizi, Oh, gitu. jadi jauh sebelum ada program pemerintah tentang, gizi itu, ini sudah duluan Iya, udah ada ya? betul, alhamdulillah dari Oh, gitu BSI ya? Maslahat sudah ada duluan. Sudah ada duluan ya? Sudah concern ke arah sana ya? Betul. Ini ada berapa santri, Pak? Saat ini kita 170 santri, baik 170 putra santri? maupun putri. Oh, itu gabungan ya berarti Iya, ya? gabungan. Fokusnya di apa, Pak, Kita di pesantrennya? pesantren tahfidz. Oh, tahfidz, Tahfidz. oke. Jadi memang diolah sendiri. Ini gimana nih skema skema pengelolaannya gimana nih, Bu? Boleh bisa diceritakan nggak? Ini kan Mhm. butuh proses pemberdayaan yang kuat ya, Iya, sehingga siswa atau santri-santri ini bisa memahami dari konsep, iya, pertanian sehat, bukan iya, pertanian, apa, perkebunan sehat Iya, itu gimana mhm, tuh konsep awalnya bisa menanamkan seperti itu? iya.
Jadi, kita tahu bahwa, latar belakang dulu ya Iya ya, kehadiran silakan pesantren silakan. ini adalah untuk menjawab salah satu persoalan Mhm, di wilayah Banten, terutama Pandeglang dan Lebak, mhm, bahwa pendidikan di sana tuh sangat rendah, Mas Rangga. mmm, Nah, Pandeglang, Lebak itu kalau, dirata-ratakan terutama Pandeglang, tingkat pendidikan mereka itu hanya, lulus SD plus SMP 1 semester, rata-rata. wah, Iya, Jadi, sangat rendah sekali, mhm, pendidikannya, kemudian, udah otomatis ya, tingkat ekonomi juga rendah, mhm, tingkat kesehatan juga rendah, pendidikan juga udah pasti. Walaupun memang, mereka terlihatnya, di kota gitu, jadi, 5 kilometer dari ibu kota, Pandeglang itu tetap level pendidikan juga rendah, jadi nggak bisa menjangkau. Nah, pesantren Madinah Al-Hijrah ini adalah salah satu alternatif bagi, masyarakat Pandeglang, dan juga di luar di justru ya, luar, seluruh mhm, Indonesia seluruh malah Indonesia. tampungannya ya, untuk, memberikan, fasilitas pendidikan bagi yatim dan duafa. Dari oh Aceh fokusnya ya, di situ dari ya, fokusnya dari dari Aceh Aceh Iya, sampai duafa ya? Papua, betul. Ini gratis berarti? gratis, Gratis. Oh full Jadi gratis? beasiswa. ya, Ya, tidak Luar ada biasa. yang kami pungut biaya Rp1 pun, Iya iya iya. dalam persoalan ini dan terkait dengan hal itu bahwa, apa namanya, kebutuhan untuk sekolah, artinya penyadaran tentang sekolah itu bisa insya Allah menjadi bagian dari penyelesaiannya ada di, pesantren Madinah Al-Hijrah. Nah, Oke. kemudian tentu karena memang mereka tidak berbayar, Mhm, pesantren harus memiliki pola-pola tersendiri kan untuk bisa mhm, bagaimana mereka harus membiayai, proses pembelajaran tersebut. Dan salah satunya adalah, tentu dari dana-dana donasi ya, mmm, donasi kemudian, tadi perluasannya adalah bagaimana kita membangun kolaborasi dan kemitraan dengan banyak pihak. iya, Hingga nanti, proses belajar mereka itu bisa terpenuhi dengan, baik gitu. Salah satunya adalah kolaborasi tentu dengan yang BSI oh Maslahat BSI Maslahat, termasuk karena kita pengen, dan konsepnya nyambung tuh Mas, sesuai, iya, nyambung. Kenapa? Karena, kita pengen pesantren juga punya kekuatan, kemandirian ya, mhm, walaupun memang kan nggak semudah membalik telapak tangan ya. betul. Ada proses betul, yang panjang di sana, iya, keinginan aja tuh kayaknya untuk mewujudkan juga gimana ya gitu ya. Nah, ketemu dengan, program dari BSI Maslahat yang kemudian adalah inline dengan kita, dan itu menjadi sesuatu pembuka jalan ya bagi kita untuk bisa mengeksekusi apa yang sudah kita, inginkan dari sebelumnya. iya, Nah, perkebunan ini menjadi, jalan ya, menjadi pintu gerbang untuk bisa memberikan, jalan kemandirian gitu. Walaupun memang belum sempurna ya Mas ya, artinya masih masih banyak hal-hal lain yang memang, harus kita benahi. Tapi paling tidak, apa namanya, kolaborasi ini membuat, kita jadi bisa melangkah tuh untuk bisa bagaimana kemandirian pesantren juga dibangun dan juga penyadaran kepada santri. Jadi banyak juga kan ya Mas ya, yang pesantren, pesantren itu kalau kita ngomong IT itu kan ongkos masuknya udah mahal. betul, 20 juta, 15 juta gitu ya. iya, Bagaimana bisa kita juga sekolah ini walaupun gratis, tapi jangan juga asal, betul, jangan juga asal. Bagaimana makanan mereka juga bisa bisa terpenuhi iya, ya. Jadi kita pengen memberikan servis yang tetap baik gitu, maksimal ya, maksimal ya. Yang kemudian, dengan adanya tadi, bantuan program dari BSI Maslahat terkait dengan perkebunan, ini akan memberikan juga pengajaran-pengajaran kepada santri. mmm, Proses-proses daripada, menanam, berkebun, dan kita memang, prinsipnya pengennya organik full gitu ya, berarti ini yang dibawa, dalam program ini full organik ya? full Iya, organik, Full ya. organik, oke oke, Ini masih proses pembelajaran iya terus-menerus iya, ya, proses pembelajaran terus-menerus dan, apa nama, ini langkah positif untuk mhm, anak-anak itu bisa memahami proses-proses tadi, proses penanaman, proses, sekarang beranjak ke proses penjualan penjualan, itu betul penjualan, oke masuknya. dia, oke, gitu. iya iya iya, Jadi memang kenapa jadi konsepnya memang inline, iya, inline dengan pesantren yang memang mimpi kita juga pengen, pesantren ini bisa menjadi jalan bukan hanya di persoalan pendidikan,
tetapi juga proses-proses pemahaman-pemahaman, perubahan mindset dan lain sebagainya gitu. Oke. Saya tadi juga lihat nih, coba bisa ditampilin ininya contoh-contoh produk dari ini hasil Salah satu hasil hasil dari perkebunan kita, perkebunan. Mas Rangga, gitu ya. Wow, Gitu kan. ini ada Cabe, ada terong, ada kangkung gitu kan ya. Dia dibawa dari hasil kampung nih, dari pondok sendiri. dari Gitu pondok kan sendiri ya. ini ya? Iya, Semuanya hasilnya ya? iya, gitu kan ya. Cabenya Jadi juga seger-seger gini ya segar-segar, warnanya ya? betul. Alhamdulillah setiap bulan pasti ada aja yang dihasilkan oleh pondok, gitu kan ya. Walaupun belum tiap hari ya, Ya. sama Serangga, tapi alhamdulillah pondok itu sekarang sudah mengkonsumsi yang memang banyak sayuran-sayuran yang dari hasil kebun sendiri. Bahkan ya tadi kata Ibu Nenda ya kita Mhm. sudah mulai penjualan, keluar ya. Yang tadinya lahan yang kita lihat ini cuman 200 meter sekarang tuh sudah hampir 2.000 sampai 3.000 meter Wow, yang kita kelola, udah luas gitu. ya? Sudah luas alhamdulillah. Sebentar, sebelum kita berbicara lebih jauh nih, ini saya tertarik nih kangkungnya nih seger banget ini. Ini salah satu contoh yang di organik ya? Ini Betul, semua organik ya? iya, Iya, Warnanya seperti ini ya? iya, iya. Wah, beda banget ya. iya. Mmm. Ini kalau di pasaran Kalau di pasaran di organik itu luar biasa Mas, gitu ya. harganya Karena juga agak tinggi makanan kan? iya Mhm. betul. Iya. Alhamdulillah kita langsung ke konsumennya langsung gitu ya, sehingga bisa Jadi langsung ada kita 2 jual. skema ya? 2 Dijual skema, langsung kepada konsumen. betul, Dan dikonsumsi oleh dari pondok. konsumsi pondok. Oh, untuk ketahanan pangan tadi ya, yang Betul, dikelola gitu. oleh, santri itu Betul, masing-masing. gitu Mas Serangga. Luar biasa ini. Sekarang, gimana nih prosesnya? Ada kendala apa nih dari ini kan produknya sudah ada, Iya, dalam proses pengembangan dan lain sebagainya itu kan sempat dibantu juga nih sama BSI Maslahat iya, nih. Dulu betul. dibantunya dalam bentuk apa nih? Ya, jadi insyaallah alhamdulillah ini program bantuan ini dari 2023. Oh, Mas udah Serangga, 2 sudah tahun hampir ya? 2 tahun Ya. gitu alhamdulillah gitu ya, kita didampingi dan dilatih dan sampai saat ini bisa survive gitu Mhm, ya. Terus, berkembang tadi yang tadinya dari 200 meter persegi, mhm. 400, kemudian sekarang sudah ke angka 2.000 dan 3.000 meter gitu kan ya. Ini bagian. Nah memang, sekali lagi tetap kita masih terus belajar. Karena Mmm. merubah mindset tadi ya Bu Nenda Mmm. anak-anak satu-satunya tadi kan mengajarkan tentang hikmah. Oh iya nih kangkung, bayam, terong yang kita tanam, kita rawat, ternyata tidak semudah memakannya saja gitu, sampai kita Iya, olah dan jadi sebuah masakan gitu kan ya. Tapi mereka ternyata butuh proses dan harus menghargai makanan yang diberikan oleh pondok gitu kan. iya Tadi betul. sebagaimana Ibu Nenda bilang bahwa walaupun kita pesantren gratis, tapi kita memberikan makanannya bukan hanya sekedar enak tapi juga bergizi Dan ada gitu ya. value yang di sana yang Ada, ditanamkan kan, bahwa betul. anak-anak itu harus ya nikmatnya itu mensyukurinya itu lebih Iya. lebih puas gitu ya, Betul, apa jadi yang melihat dikelola dan melihat sendiri. apalagi mereka langsung terjun langsung ya gitu ya, Iya, menanamnya, merawatnya, memberikan pupuknya, nyiram mhm, tiap hari gitu ya. Ini bagian dari pembelajaran yang luar biasa buat anak-anak. mmm. Dulu pendampingannya seperti apa Pak, dari BSI Maslahat? Alhamdulillah, di BSI Maslahat itu mereka tinggal yang Mhm, mendampingi gitu kurang lebih 2 sampai 3 bulan gitu ya. oke, Kemudian terus mengedukasi kita mulai dari pembuatan kandang, mhm, bagaimana cara buat bedeng, meracik pupuk, kotoran-kotoran yang dihasilkan dari kambing, ayam mhm, gitu ya. Karena ini kan terintegrasi ya, mulai dari peternakan, ayamnya, kemudian, perkebunannya gitu iya, ya. Sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita hasilkan ya memang saling, melengkapi gitu. oke menarik berarti ini dibangun ekosistemnya ya? Ini kan Betul. ini juga saya lihat, apa tadi peternakan itu Iya. tidak mengganggu warga ya? Nah, saya juga waktu pertama kali memang ada beberapa termasuk guru-guru dan beberapa pengurus dan santri juga sempat meragukan, "Ini Mhm, bagaimana nih, masa bangun peternakan di samping asrama?" Gitu kan iya, ya. Apakah nanti kebauan atau enggak? Mmm. Alhamdulillah termasuk saya termasuk orang yang ragu, sampai saat ini alhamdulillah justru tidak tercium baunya. Mmm. Karena memang sifatnya organik tadi. karena pakannya organik? Iya, gitu Pakan kan, ayamnya juga organik? organik. Oh, ekosistemnya dibangun seperti itu ya, Bu, ya? Iya. Dari peternakan, dari berarti gimana nih? Saya juga masih bingung nih Mhm. konsepnya kenapa nggak bisa sampai nggak bau gitu, gimana, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Dibangun ekosistemnya dulu, peternakan, dimulai dari Mhm. pakan dan sebagainya itu Mhm. gimana, Bu? Mhm. Bisa ceritakan? Sebetulnya kalau kita bicara konsep pemberdayaan menyeluruh ya, Mhm, kalau kita bicara di peternakan, iya, itu jarang yang ada, berhasil ya sebetulnya karena memang kan tantangannya juga berbeda ya. mmm, Nah kalau, di pesantren,
tahapannya sekarang itu baru bisa memang memenuhi kebutuhannya sendiri, itu pun juga memang belum terlalu cukup ya. Betul betul. Mmm, Tapi kalau ketika, pertanian berlebih hasilnya itu dijual keluar. Dan ya, satu hal lagi, santri diajari untuk juga bisa, marketing entrepreneur. Jadi mmm, diajar mereka juga untuk menjual. Nah, kalau misalnya konsep menyeluruh yang ideal, pesantren ini belum sampai ke sana, mmm, belum sampai. Karena memang fokusnya beda ya, Ya, ya heeh, fokusnya fokusnya beda. beda. Kita memang targetnya hanya, goal-nya itu bagaimana, pesantren semaksimal mungkin memanfaatkan lahan yang lahan. ada, yang kemudian itu bisa memenuhi kebutuhan Kebutuhan pondok, pondok dulu, gizinya gizinya, terutama, heeh, oke, sayur dan lain sebagainya gitu ya, kan. Kita tahu kalau anak-anak sekarang makan sayur susah, Saya Pak. susah benar. Susah betul, banget. Coba cek deh, di rumah anak-anak makan sayur oke nggak? Nah, itu iya, kita ajarkan di pesantren, mau nggak mau mereka harus Makan makan. sayur. Karena untuk betul, menuju kepada santri yang sehat tadi, iya, gitu. keseimbangan ya antara Keseimbangannya gitu. protein Iya hewani dan iya, nabatinya terpenuhi ya, betul. Nah, kalau konsep ideal ya memang harus ideal banget, mmm, terintegrasi semuanya, terus organik, kotorannya, pengolahan dan lain sebagainya, memang belum sampai ke sana. tapi akan ada arah ke sana nggak? Insya Allah harusnya, kita memang mentargetnya harus bisa seperti itu. Karena kalau Kemandirian, iya kemandirian dan integrasi menyeluruh, karena kalau tidak, nanti gini, peternakan itu akan berbiaya mahal kalau pakannya beli, itu udah pasti tuh. Kita ternak ikan, pakan mmm, beli, itu nggak akan untung, Mbak. nggak akan untung ya? Nggak akan untung, karena apa, pakan lebih mahal. Lebih mahal pakan. Dihitung-hitung itu nggak untung. Jadi caranya apa ya, pakan sebetulnya harus disiapkan sendiri. Nanti kalau memang perkembangan ke depannya pesantren ini harus berkembang dengan Iya, pesat, itu mereka harus punya gudang pakan dulu baru ngomongin, peternakannya gitu. oke. Iya, jadi tidak tergantung pada pabrik gitu. Iya 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 Heeh. iya iya, oke. Berarti sejauh ini kita hanya, pesantren ini baru sampai di tahap untuk perkebunannya saja ya? Perkebunan untuk Perkebunan. memenuhi kebutuhan sendiri dan juga melatih santri untuk entrepreneurship. Entrepreneurship ya? Heeh. Berarti udah ada yang dijual keluar kan tadi kan? Sudah Sudah. Kayak itu sudah. gimana Pak maksudnya apakah menjanjikan gitu bisnis ini gitu? Sangat menjanjikan. Kita sampai bikin branding yang namanya pondok sayuran. Jadi Gimana Madinah tuh Pak? Hijrah itu sekarang terkenal selain pondok tahfidz gitu Mhm, ya, tapi dengan program pondok sayuran. Karena kita memproduksi sayuran-sayuran yang bukan hanya tadi dikonsumsi untuk, sendiri, tapi sekarang lagi mencoba untuk bagaimana kita produksi keluar. Dan masyarakat sangat mencari, permintaannya banyak? permintaannya sangat banyak. Wow, sekarang udah gimana tuh omsetnya Ya, berapa? omsetnya ya mungkin sekarang baru ratusan ribu lah per Per hari? hari. Lumayan loh kalau udah Per per hari hari itu itu bisa kan. Kalau untuk ukuran santri itu udah mau banget lumayan loh, iya, Pak. untuk Iya, keberhasilan Sudah dengan pengelolaan betul sendiri, betul. sudah ada kemandirian sendiri ya. lembaga-lembaga yang mulai kerjasama dengan kita, Oh gitu ya. Di gitu. dapur-dapur yang dimasak buat para siswa-siswa juga. Oh sudah banyak bekerja sama juga ya? Sudah, alhamdulillah. Ke pasar juga berarti ini sampai ya ke pasar-pasar ya? Sampai ke pasar, Oke. gitu. Wah menarik nih program ini nih. Silakan Bu, ceritakan apa kendalanya Mhm ketika saya juga pengen tahu nih, pengen belajar nih, terkait mhm dengan pengelolaan, santri, mhm sehingga mereka mau untuk melakukan penanaman, mhm pengolahan, mhm sampai dengan, panennya itu seperti apa gitu. mhm Karena mhm. ya sangat susah lah Iya apalagi, iya. santri-santri usia-usia segitu Iya, kan. Mhm. pengennya main Iya. HP. Nah itu, sekarang itu mulai mulai diubah nih pola Iya pendidikannya iya sehingga iya. mereka mau untuk terjun dan peduli Iya terhadap iya. ketahanan pangan mereka sendiri Iya itu iya gimana iya itu? iya. Ya, kita suka tidak suka harus mengakui bahwa petani sekarang sudah jarang ya. Profesi Iya, petani itu tidak diminati Iya, ya betul. oleh terutama anak dari milenial ke bawah tuh udah nggak mau ngomongin pertanian. Kenapa? Pertama kotor, kedua Mmm, harus capek tenaga, ketiga hasilnya juga belum tentu ada gitu mmm, kan. Ini juga salah satu cara bagaimana, kita mengenalkan bahwa tanpa ada petani, kan kita nggak bisa makan juga, nggak ada apa-apa semuanya. iya, iya kan? Nah, betul.
Memangnya kita mau diserahkan itu ke industri pabrik ya kan nggak mungkin selamanya juga gitu ya bisa dikelola. Ini salah satu memahamkan kepada mereka bahwa bagaimana proses panjang dari sajian yang ada di hadapan mereka itu. Mmm, Ya kan dari pola menanam dan lain sebagainya. Bagaimana memberikan penyadarannya? Ya kita kan semua guru, maksudnya ada guru-guru di sana. mhm, Fungsi anak-anak di Edukasi, isolasi di pesantren kan harus dimasukkan nilai-nilai yang memang kita value. mau kan gitu Iya ya. iya, Buat apa mereka ada di sana? Ya untuk kita bentuk gitu mindset-nya, pemikirannya, pemahamannya. Mas Rangga bisa bayangkan mereka dari latar belakang keluarga yang beda-beda dan rata-rata broken home karena memang duafa ya kemudian, rata-rata orang tuanya bercerai iya, rata-rata, dan ini kan pemahamannya berbeda dengan orang yang bener khusus sama emaknya di sekolah IT yang iya, boarding yang udah jelas gitu. Pengelolaannya juga beda, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, eee, fungsi pesantren inilah, yang kita tanamkan bahwa ini kesempatan untuk menanamkan pola-pola pemikiran-pemikiran positif yang kita mau dari anak-anak gitu, kan pembentukannya ada di sini. Beda kan kalau misalnya, sekolah yang mereka tinggal dengan orang tua, berbeda lagi sistemnya gitu. Ini mumpung ada di kita gitu, bagaimana mmm, caranya membentuk mereka, iya mumpung nih iya ada di iya, kekuasaannya ada di kita gitu. Itu sih Pak betul, Rangga. Jadi memang kalau dibilang mudah ya enggak, karena mmm, masing-masing anak pasti beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Tapi secara umum pemahaman itu harus disampaikan ke mereka. Nanti juga kelihatan tuh anak-anak yang memang cenderungnya kemana gitu kan kelihatan. Nggak juga bisa semua diseragamkan gitu, mmm. gitu kan. Tapi sejauh ini mereka kooperatif ya? Mau ya? jadi yang menarik gini Mas Rangga, Nah, gimana tuh? tentang proses edukasi pendidikan itu tadi yang pertama itu memang sekali lagi ini bukan hal mudah, Iya, gitu ya. sepakat saya. Membuat mereka apalagi juga melihat petani itu ada yang habis nanem, habis Mmm, macul gitu ya, mhm habis nyiram tuh udah kecapean duluan namanya anak-anak mhm gitu ya. mhm. Dianggap kayaknya sepertinya enak tapi rasa-rasanya nggak enak. Tapi lama-lama, ini alhamdulillah para santri sudah mulai terbiasa dan menikmati. Gitu, bahwa apa yang mereka tanam kemudian dihasilkan itu menjadi sesuatu yang menarik buat mereka, gitu kan ya. Walaupun tadi tidak sampai nggak mungkin 100% gitu ya. Iya, Tapi ada yang memang ternyata anak-anak kita itu punya bakat dan minat ke arah sana. Kan cenderungannya ke arah sana, mmm, gitu ya. Hampir sekitar 5 sampai 10 orang itu sudah menikmati. Gitu ya. Sisanya sebagian kita gilir, piket, dan yang lain-lain, tapi 5 sampai 10 orang itu sudah menikmatin bahwa ini adalah sesuatu yang memang bagian dari pembelajaran. Nah itu yang tadi, karena sistem kita adalah sistem pondok yang mandiri, mmm, kurikulumnya juga kita yang racik, maka bagaimana kita mengedukasi mereka, menanamkan pada mereka bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran, gitu kan ya. Bukan karena keterpaksaan disuruh-suruh, tapi lama-lama, oh ya mereka menikmatin, gitu kan terbiasa ya. ya? Terbiasa, Bisa gitu kan terbiasa ya, ya? gitu. Ini dan memang tetap saja menjadi kendala, tetap kita butuh ruang-ruang untuk terus belajar, Mmm, gitu ya. Ruang belajar, kitanya juga belajar karena hampir rata-rata kita belajar akhirnya dari petani-petani lokal ya, Bu Nenda Mmm, gitu ya, mhm. yang kemudian kita, bareng-bareng bersama-sama, tapi memang kita juga butuh ruang karena basic kita sebelumnya adalah para guru-guru, gitu ya. iya Kalau yang di pondok ya, iya, gitu ya. Maka basic-nya guru-guru ini mudah-mudahan bisa ter-upgrade juga, sehingga nanti terus bisa mendampingi santri-santri ini terus lebih berdaya, apalagi lahannya sekarang makin luas gitu ya. Maka fokusnya juga akan lebih luas, tapi tetap makanya tadi alhamdulillah nih kita diundang di podcast-nya, BSI Maslahat iya, bahwa ini sudah memulai BSI Maslahat, gitu kan ya, gitu ya. Maka ayo kita lanjutkan, gitu kan ya. Karena harus kita rawat bareng-bareng, gitu betul ya. betul, Sudah menarik, sudah bagus gitu ya, kita butuh pendampingan yang lebih bahwa nih anak-anak kita ini sekarang lebih kreatif dibandingkan dengan yang waktu awal-awal 2023 ini, mereka masih meraba-raba, gitu ya. mmm, Mudah-mudahan dengan nanti pendampingannya lagi, ini kita bisa lari dan kemandirian bukan hanya sekedar ketahanan pangan Mmm, yang diharapkan, tapi kemandirian buat pondok, gitu ya, bahwa pondok itu bukan hanya berdasarkan dari hasil donasi, mmm. tapi memang dari mmm. hasil keringatnya para santri sendiri, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, entrepreneur-nya terbangun. Begitu Mas Rangga. Oke, berarti di kedepannya akan dipikirkan, skala ekonominya gimana gitu Betul. kan. Untuk dampak sosialnya dulu deh sebelum kita berbicara, Mmm, mhm. jauh tentang ekonomi. Ini ada nggak program dari pesantren sehat ini yang berdampak langsung pada sosial masyarakat gitu, ada nggak? Mmm, Ada, gini, dulunya, pesantren ini kan sekolah sekalian pesantren ya Pak, Mmm, jadi ijazahnya juga 2 ya. Nah, dulunya
santri yang ada itu adalah kebanyakan dari luar daerah Pandeglang. Justru bukan dari Pandeglang sendiri ya? Ah, Awalnya, iya. karena yang deket-deket dicoba itu kaburnya gampang. Hanya 10-20% orang Pandeglang. Dulunya ya, Iya, karena mungkin tidak terbiasa ya, iya. jadi, malah, gampang kabur, gampang pulang gitu, jadi problem Karena dekat. juganya, karena dekat. Nah sekarang alhamdulillahnya terbalik ya Pak Sekitar Todi lima ya, puluh persen, enam lima puluh puluh persen itu persen orang tuh udah orang Pandeglang. Pandeglang. Tadinya Oke. kan dari NTT, Papua itu tuh lebih banyak gitu. Mendominasi ya? Heeh. Nah dampak Mhm. sosialnya ya tentu sangat berpengaruh karena apa, karena ya tadi kita lihat bahwa pendidikan itu menjadi dasar daripada perubahan suatu masyarakat. Masyarakat Iya. terkecilnya keluarga kan. Nah kalau ada satu orang santri yang kita, ubah gitu ya menjadi, duta istilahnya, dia menjadi perubah di keluarganya gitu. Mmm, Ya secara secara teorinya kan begitu. iya. Nah, kalau dia udah bisa di keluarganya, kemudian dia bisa keluarganya, maka kan itu bisa menjadi suatu perubahan secara sosial. Betul. Itu kita bicara kalau perubahan sosial. Kemudian pesantren ini juga tidak hanya, menjadi, apa ya istilahnya, kemanfaatan untuk mereka yang ada di pondok. Selama ini kami juga, membantu masyarakat dengan menyalurkan, bantuan-bantuan, Mas Mmm, Rangga. Misalnya kalau pas mau lebaran ya ada, 1.000 sembako, 2.000 sembako, itu di masyarakat sekitar kita bagi. Itu kan sebetulnya haknya pesantren karena orang ngasih ke pesantren. Tapi iya. kita bagi ke masyarakat sekitar, karena kita juga nggak mau menikmati itu sendirian gitu loh. Uh, Di masyarakat kita bagi yang lansia, yang tidak mampu itu kita undang ya, sampai 2.000 paket biasanya dan paketnya bukan yang paket ngasal tuh Mas Rangga. mmm, Insya Allah betul-betul paket yang beneran bisa mereka Mantap. bikin happy gitu, bikin happy. Itu kemudian kita banyak melakukan kolaborasi. mmm, Layaknya, kami bikin ponpes ini juga memiliki fungsi-fungsi sosial mmm, yang baik gitu ya. Eee misalnya apa, misalnya, apa namanya, kita membantu bantuan sumur mmm, ke masyarakat Pandeglang sekitar. Terus Pak Budi juga termasuk yang aktif di persoalan, di persoalan kebencanaan. oh, Kebencanaan. Jadi kita juga pesantren bukan hanya sekadar di sana, tetapi memang santri juga diturunkan untuk Ketika membantu di bencana-bencana. kebencanaan ada gitu. juga ya, Ya diterjunkan juga ya? sebatas yang Palu, tentu Lombok, semuanya kita turun. sebatas yang mereka mampu dan sesuai dengan aturan-aturan Iya, gitu ya, iya, iya. seperti itu. Jadi secara sosial, begitu, rumusannya dan alhamdulillah sih, menjadi sesuatu yang akhirnya, kita merasa bahwa ya memang kita harus berkembang terus gitu, harus banyak berkolaborasi juga gitu dengan siapa. Nah, ini Mas Rangga kaitannya dengan perkebunan ini juga Mhm, menarik, dampak sosialnya itu para petani itu sekarang menitipkan apa tuh? banyak juga produk-produk sayuran gitu kan ya, Dititipkan? dititipkan ke kita Untuk gitu kan, diapakan untuk dititipkan? dijual keluar gitu ya, Oh gitu gitu, ya. jadi Jadi titip jual juga ya? titip jual ke mereka. Jadi, ketika karena kan biasanya pasti ke tengkulak ya, Mmm, gitu kan ya, tengkulak dengan harga jatuh dan yang lain-lain. Kita sudah mulai, beberapa petani itu kemudian, "Boleh dong ngikut join dengan Fanduk Sayuran," gitu ya, iya, Pondok Madinah Hijrah, bagaimana mengelola, bagaimana menjual dan yang lain-lain. Ya sekali lagi kita baru belajar gitu kan mhm, ya. Belum bisa meng-cover semuanya antara hili dan hulurnya gitu kan ya. hulu dan Iya hilirnya, iya gitu. Itu ya. yang akhirnya kita coba, memfasilitasi beberapa petani untuk kemudian join dengan kita, gitu Jadi kan. kolaborasinya multi pihak ya, Gitu kan. ada Begitu. sosialnya juga, jadi Nah, penggerak ekonominya juga tadi sudah mulai betul masuk betul. ya, Iya, ekonomi. Untuk ke depan nih, rencana nih gimana nih? Dengan konsep yang Ibu tadi sampaikan bahwa mhm, kita memang masih jauh, tapi kan bukan berarti kita membatasi harapan-harapan dan betul idealisme kita untuk menerapkan betul, bagaimana sih harusnya pesantren itu bisa mandiri gitu, Bu. betul betul. Gimana Bu konsepnya ke depannya? Konsep ke depannya dengan apa yang dibangun hari ini Mmm, tentu tujuannya adalah bagaimana pesantren, minimal dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dulu mhm, daripada hasil-hasil pertaniannya iya, atau peternakannya misalnya. Dan memang, jangkauannya,
sepanjang itu tidak terpenuhi, kita juga membangun konsep-konsep bagaimana santri juga bisa belajar tentang entrepreneur tadi, seperti yang Mmm, sudah dimulai. Jadi bersamaan gitu ya, bersamaan. Tentu ke depannya kita pengen menjadi, pesantren yang, mandiri, secara ekonomi juga, tadi yang Pak Budi sebutkan, nggak ngandelin tuh dari donasi aja. iya iya. Ekonomi lesu nanti donasinya lesu gitu kan ya. Anak-anak Jadi harus tetap makan. makan kan nggak bisa ditawar ya, Betul Mas betul. Rangga, harus tetap tersedia. Jadi intinya bagaimana, kita bisa mandiri secara ekonomi, Mmm, dan tidak tergantung kepada tadi hanya donasi saja. Tapi oh, kalau donasi mau tetap kita terima, karena kan memang orang mau oh, berbuat baik masa iya jangan ditolak gitu dihalangi, ya, jangan menghalangi orang, untuk berbuat baik berbuat kan baik, gitu. iya. Itu sih Mas Kalau Rangga. dari Bapak apa, Pak, nih harapannya ke depannya? 5 sampai 10 tahun ke depan tuh harapannya gimana nih? Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol dengan tim perkebunan sekarang tuh, dengan tim marketing unit bisnisnya ya di Mhm, perkebunan itu, kita lagi mendorong mereka bahwa dari berkebun dan bertani itu bisa umroh loh, gitu ya, iya gitu. iya Itu mimpi di mereka, iya, kita lihat Iya iya hasilnya iya. gitu, yang penting konsisten istiqomah gitu kan ya. Yang kedua itu, bahwa dengan mereka menanam gitu ya, merawat, kemudian nanti memanen, bahwa ada sebuah kebanggaan dan edukasi, bahkan kalau bisa jadi pengusaha. mmm, Yang nanti menjadi donatur pondok gitu kan iya, ya, atau membangun pesantren sendiri yang punya mmm, mimpi-mimpinya sama gitu ya, gitu. Karena kita punya mimpi 1000 yatim dan duafa gitu kan ya, luar gitu biasa. kan ya. Itu mimpi kita, gitu kan ya. Tapi sekarang memang dirubah, kita tidak ingin juga tergantung kepada donatur gitu ya. Walaupun sekarang masih tetap ya 90% itu masih kita tergantung dengan donasi-donasi dan yang lain-lain. Tapi berharapan-harapan yang mulai dari yang sekarang ini omset kita bisa ratusan juta, Mmm, miliaran, supaya nanti mereka bermimpi bahwa mereka yang sekarang diedukasi, yang mendapatkan beasiswa, mereka wajib nanti membantu orang lain gitu ya, mmm, menjadi tangan di atas, bukan lagi tangan di bawah, gitu oke, ya. Itu mimpi-mimpinya gitu ya. Sekarang kita kan tagline kita juga Pondok Tahfidz dan Entrepreneur gitu kan ya. iya Yang sekarang 80% itu tahfidnya, 20% entrepreneur. Nanti ke depan mudah-mudahan bisa seimbang, gitu kan iya, ya, seimbang bahwa mereka akan menjadi produk-produk entrepreneur, mereka punya mimpi yang bukan hanya sekedar memperkaya diri gitu kan ya, tapi bagaimana, kekayaannya itu bisa bermanfaat buat orang lain. Itu mimpi-mimpi harapannya. luar biasa. Iya Dari betul. pendidikannya kita urus ya, ekonominya kita pikirkan, sehingga nanti dari ekonomi itu bisa berdampak sosial kepada Iya Betul, masyarakat. iya iya. betul. Terakhir deh dari Ibu nih, apa ajakannya kepada masyarakat nih untuk ya untuk mulai berkonsentrasi, untuk mulai memikirkan bagaimana membangun pesantren yang sehat atau cara hidup sehat? Mungkin Mhm, bisa disampaikan Ibu iya ajakan-ajakan kepada masyarakat iya. silakan. Baik, para pemirsa semuanya bahwa kesempatan kebaikan itu ada di mana-mana dalam Mmm, segmen apapun gitu ya, dan kita sudah bagi-bagi pekerjaannya masing-masing. mmm, Kalau BSI Maslahat sudah jelas tuh ya kerjaannya adalah, tadi membangun masyarakat dengan dana-dana yang ada, dan kami di pesantren, memiliki juga tugas sendiri tadi ya yang iya, sudah kita paparkan. Jadi ayolah kita bareng-barengan gitu, jadi mmm, memang tidak bisa semua dikerjakan oleh sendiri. Ada yang bagian cari uangnya gitu ya, mmm, ada yang bagian nerima uangnya, iya, ada yang bagian dia memang membangun, membentuk, mengeksekusi di lapangan dan itu memang masing-masing punya tugas masing-masing mmm, dan tinggal bagaimana kita bekerja sama. Dan jangan lupa tuh mmm, zakat, infak, sedekahnya ditunaikan karena iya, tanpa itu kita nggak bisa, berbagi dan nggak bisa kita nolong orang banyak gitu. betul, Betul, nggak bisa karena itu yang harus dikedepankan. Kalau memang kita nggak bisa, langsung turun dengan tenaga, ya uangnya diturunin gitu iya, ya. Masyarakat itu harus, lihat dan sekarang, jangan sampai ada satu kasus tertentu yang membuat mereka akhirnya nggak mau menunaikan zakat, infak, mmm, sedekah di lembaga. mmm, Karena tadi, "Oh nggak mau ah," oh gitu ya. iya, Padahal kalau kita tahu bahwa pengelolaan, dana pengelolaan lembaga dengan dana zakat, infak, mmm, sedekah itu jauh akan lebih bertanggung jawab daripada menyalurkan sendiri.
Ya, betul. ini kan ada penurunan nih dari Iya, proses-proses, apa namanya, himpunan di, zakat, infak, sedekah. Karena tadi ada proses-proses selain memang ekonomi turun, tetapi yang paling mendasar juga mereka turun kepercayaannya kepada lembaga. Padahal kalau kita lihat contoh deh nih BSI mmm, Maslahat, kalau uangnya cuma 100.000, 1 juta, 5 juta, mau jadi apa? Kan gitu mmm, ya. Tapi kalau dikelola lembaga, dia dikumpulkan di satu rekening yang kemudian kayak tadi, oh iya nih pesantren butuh, kemudian disalurkan ke pesantren, diawasi, didampingi, hasilnya kan ada, gitu iya, ya. Tapi kalau sendirian, 5 juta sendirian, dikasih nih pagi, 2 jam juga udah habis, iya, nggak berkelanjutan gitu. iya. Jadi ayolah yang masih ragu-ragu persoalan zakat, infak, sedekah, ya sudah harus mulai memikirkan lagi, balik lagi ke lembaga, karena memang hanya lembaga yang bisa mulai itu dengan profesional. Baik, terima kasih Bu Nenda, terima kasih Pak Budi, luar biasa sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Intinya ya dari pesantren sehat ini untuk masyarakat Indonesia lebih sehat tentunya gitu ya. Betul Jadi betul. dengan dana zakat yang Bapak Ibu sampaikan kepada lembaga, ini akan mendongkrak kesehatan Iya, untuk Indonesia. Saya sampaikan terima kasih terima sudah kasih. hadir Sama-sama, di Mas podcast Rangga. Menembus Batas Iya, PSI Maslahat. iya. Saya Rangga Mahardika dan Saya Budi Surahman. Saya Indah Prihanande. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.